Masih bersama kami di Presisi Siang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini, berikut laporan Brigadir Rian, petugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Megamendung, Jawa Barat. Selamat siang pemirsa, kami dari NTMC Polri kembali hadir dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini. Dan saat ini saya berada di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Dan kita bisa melihat bahwa situasi arus lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru tepat di kawasan Puncak saat ini lalu lintas dalam dua arah. Kendaraan baik kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju Puncak pada saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Begitupun juga untuk kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Bogor. Namun secara kasat mata memang volume kendaraan yang akan menuju Puncak memang sedikit lebih banyak pada siang hari ini, dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu jaga jarak aman dan selalu patuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan dan kelancaran bersama. Dan data yang kami dapat dari gerbang tol Ciawi, di mana bahwa kendaraan yang melewati gerbang tol Ciawi yang menuju ke arah Bogor dari dini hari sampai dengan jam 9 pagi sebanyak 5.630 kendaraan yang melewati gerbang tol Bogor. Sementara yang exit menuju ke arah Jakarta sebanyak 8.169 dan itu masih dalam batas yang normal. Sedangkan kendaraan yang melewati jalur wisata Puncak, baik kendaraan dari arah Gadok yang menuju ke arah Puncak atau ke arah naik, saat ini sebanyak 9.183 kendaraan yang menuju ke arah Puncak. Dan itu terhitung dari jam 12.00 sampai dengan jam 9 pagi saat ini. Sementara kendaraan yang turun menuju ke arah Gadok yaitu sebanyak 4.633 kendaraan. Dan semua masih dalam batas yang normal, namun jika terjadinya adanya peningkatan volume kendaraan atau lonjakan kendaraan, maka akan dilakukan sistem rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional. Dan perlu kami informasikan juga selama operasi lilin yang terhitung dari tanggal 20 Desember sampai dengan 2 Januari 2026 yang bertujuan itu untuk menjaga kelancaran dan keselamatan arus lalu lintas pada saat Natal dan Tahun Baru. Untuk itu bagi Anda para pengendara selalu ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat siang dan salam presisi. Mengenang pahlawan nasional buruh, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berziarah ke makam pahlawan nasional Marsinah dan melihat rumah masa kecil dari tokoh buruh tersebut yang bertempat di Kecamatan Sukamoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 27 Desember 2025. Mengenang pahlawan nasional buruh, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berziarah ke makam pahlawan nasional Marsinah dan melihat rumah masa kecil dari tokoh buruh tersebut yang bertempat di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur pada Sabtu 27 Desember 2025. Usai berziarah, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga melaksanakan groundbreaking museum atau rumah singgah pahlawan nasional Marsinah. Tempat ini dibangun untuk mengenang segala bentuk perjuangan Marsinah terhadap sesama kelompok buruh di Indonesia. Dengan dibangunnya museum ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berharap dapat menghidupkan pertumbuhan ekonomi di Desa Nglundo, munculnya UMKM yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat, serta menjadi semangat yang diwariskan oleh Marsinah kepada kelompok buruh untuk terus memperjuangkan hak-haknya. Alhamdulillah baru saja sekaligus kita melaksanakan kegiatan groundbreaking untuk rumah singgah sekaligus museum nasional bagi Ibu Marsinah untuk mengenang beliau sebagai salah satu tokoh pahlawan nasional dari buruh. Tentunya kegiatan ini kita harapkan bisa bermanfaat untuk terus menjaga semangat yang sudah diwariskan oleh almarhum Ibu Marsinah kepada rekan-rekan buruh untuk terus berjuang, mengawal dan memperjuangkan hak-hak buruh. Namun tentunya saya selalu sampaikan bahwa laksanakan dengan baik
dengan terukur sehingga pesannya sampai dan hak-hak buruh tetap bisa terperhatikan, namun di sisi lain pembangunan iklim investasi, pertumbuhan ekonomi semuanya tetap kondusif, sehingga karena kita semua ingin bahwa semuanya tetap terjaga. Dan harapan kita dengan dibangunnya museum ini, dengan dibangunnya rumah singgah ini tentunya juga bisa menghidupkan munculnya pertumbuhan ekonomi baru, khususnya di desa Lundo, karena mungkin nanti akan ada kunjungan-kunjungan dari rekan-rekan buruh dari seluruh Indonesia, dan tentunya ini juga akan menghidupkan UMKM, menghidupkan desa itu sendiri, dan tentunya manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Dengan hadirnya museum ini, Kapolri tentu juga berharap dapat membawa kebaikan untuk tujuan mewujudkan Indonesia yang maju, Indonesia yang bisa sejahterakan rakyatnya, serta Indonesia yang bisa menjadi negara besar, kuat, dan sejajar dengan negara lain. Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Polda Nusa Tenggara Timur menerima dukungan sarana operasional untuk memperkuat pelayanan kepolisian hingga ke wilayah pelosok. Bantuan kendaraan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan dukungan dari anggota Komisi 3 DPR RI terhadap kinerja Polda NTT. Pemirsa, dalam rangka mendukung optimalisasi tugas pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, hari ini Kapolda NTT menyerahkan 20 unit sepeda motor kepada Babin Kamtipmas Polres Jajaran Polda Nusa Tenggara Timur. Kendaraan dinas ini diserahkan kepada 8 Polres Jajaran. Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh Kapolda Nusa Tenggara Timur, tetapi juga para pejabat Polda Nusa Tenggara Timur dan Kapolres Jajaran. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Sebanyak 20 unit sepeda motor Babin Kamtipmas diserahkan kepada 8 Polres Jajaran Polda NTT pada Rabu pagi 17 Desember 2025 di lobi Mapolda NTT, Kupang. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda NTT, Irjen Pol Rudi Darmoko. Penyerahan kendaraan dilakukan secara simbolis, berupa STNK BD dan 2 unit sepeda motor kepada perwakilan penerima yakni Kapolres Saburai Jua dan Kapolres Rotendao. Motor-motor ini akan digunakan untuk mendukung tugas Babin Kamtipmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Melalui Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Hendri Novika Chandra, Kapolda NTT menyampaikan bahwa bantuan ini sangat strategis untuk meningkatkan mobilitas dan efektivitas Babin Kamtipmas sebagai ujung tombak Polri di tengah masyarakat. Bantuan kendaraan tersebut merupakan bentuk apresiasi dan dukungan dari anggota Komisi 3 DPR RI terhadap kinerja Polda NTT. Dengan adanya dukungan sarana prasarana ini, diharapkan kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta mampu memperkuat keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Egita Salza, Bid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, melapor untuk Polri TV. Terima kasih, salam presisi. Operasi Lilin Candi 2025 tak hanya amankan gereja, Polres Purworejo terjunkan regu siaga bencana ke lokasi longsor. Intensitas hujan tinggi mengguyur wilayah Kabupaten Purworejo sejak Jumat 26 Desember 2025. Intensitas hujan tinggi memicu terjadinya sejumlah bencana alam, mulai dari tanah longsor hingga genangan air di beberapa titik. Merespon kondisi tersebut, Polres Purworejo Polda Jawa Tengah bergerak cepat dengan menurunkan regu siaga bencana ke lokasi terdampak. Penanganan bencana ini dipimpin langsung oleh Wakapolres Purworejo, Kompol Nana Edi Sugito. Polres Purworejo juga menggandeng berbagai unsur lintas sektoral, diantaranya personil TNI, BPBD Kabupaten Purworejo, PMI, instansi terkait, serta dibantu oleh masyarakat setempat. Kapolres Purworejo AKBP Andri Agustiano menegaskan bahwa di tengah pelaksanaan operasi Lilin Candi 2025, jajarannya telah mengantisipasi potensi kerawanan akibat cuaca ekstrim, mengingat operasi ini berlangsung pada puncak musim penghujan. Polres Purworejo, Polda Jawa Tengah tidak hanya fokus pada pengawalan gereja dan pos pelayanan, tetapi juga menyiagakan regu khusus penanganan bencana.
Berdasarkan laporan di lapangan, terdapat 4 titik bencana utama yang menjadi fokus penanganan, yaitu tanah longsor yang terjadi di Dusun Kerajaan, Desa Jatirejo, dan Dusun Sigayang, Kecamatan Kaligesing, yang mengakibatkan akses jalan terputus sepanjang 13 meter dengan ketinggian longsoran mencapai 12 meter. Selanjutnya, longsor kembali terjadi di Jalan Purworejo Magelang kilometer 13, tepatnya di Dusun Seniten, Desa Bener. Bau jalan amblas sepanjang kurang lebih 40 meter dengan kedalaman sekitar 10 meter. Selain bencana longsor, tim gabungan juga memantau genangan air setinggi sekitar 20 cm di Kelurahan Langan Rejo, Kecamatan Butuh, yang disebabkan oleh curah hujan tinggi dan luapan air yang terjadi secara terus-menerus. Dengan adanya potensi bencana tersebut, Polres Purworejo Polda Jawa Tengah mengajak seluruh masyarakat untuk saling berkomunikasi dan tidak ragu melapor jika terjadi keadaan darurat. Keselamatan jiwa merupakan prioritas utama. Dari tim Humas Polres Purworejo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.